Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel Matar Bicara yang menjaga melestarikan tradisi lisan Betawi, cerita-cerita yang ada di kampung-kampung, di tempat kungku dan sebagainya. Cerita yang saya akan sampaikan kali ini adalah tentang perasaan seorang perempuan yang merasa setelah menjadi janda pun terus disakitin hatinya katanya. Jadi judulnya nggak habis-habis nyakitin hati. Diceritakan suatu pagi Cepi datengin Pok Salme, misanannya yang awet ngejanda. Cepi prihatin lihat saudara ini lagi ngelamun di depan balik rumahnya saat dia datang. Setelah salam, Cepi langsung melonjorin kakinya di balik dan bertanya, "Adek apa sih, Pok? Kelihatannya sedih aja." Sambil ngucek mata yang berair, Pok Salmi ngejawab pertanyaannya si Cepi ini. "Iya, Cep. Saya emang lagi sedih. Saya jadi inget pesan abang lu. Masih kabur pemahamannya." Apa yang dimaksud Mpok Salme? Cepi terus nanya lagi. "Emang apa pesanan almarhum abang?" Sambil buang ludah, dia duduk, geser duduknya, dia bilang, "Waktu abang lo masih hidup, dia pesan kalau meninggal kuburannya diurus. Dia pengen kalau saya mati ditiban deh di kuburan itu. Jadi saya sama abang satu lubang di kuburan sebagai tanda sehidup semati." Cepi terharu juga, balik nanya lagi, "Pan masih ada kesempatan, Pok. Masih ada kesempatan buat jalanin amanah entu." Pak Salmi betulin kacamatanya, dia narik napas dan bicara lagi. "Entu dia, empok lupa ngurus. Nggak kerasa udah 3 tahun empok lupa bayar. Sewa tanah kuburan abang lu, Pan, tanahnya yayasan. Dan empok lo jadi sedih karena tadi pagi ada petugas dari pemakaman bilang kalau kuburannya si abang udah diangusin dan bakal dimasukin mayit lain." "Ya Allah," kata Cepi. "Tapi gimana ya, kan masih bisa diurusin, Pok, supaya jangan diisi mayat lain." "Cepi," kata Pok Salmi, "saya ini nggak jadi masalah. Ini urusan nggak ribet. Kalau saya mati, saya bisa dikubur di lubang lain. Cuman empok ini kesel banget, sakit hati, tahu. Lo tahu siapa yang bakal ngisi kuburan abang lo? Yang ngegantiinnya itu si Patme. Lo tahu kan, lo masih inget kan, waktu muda dia bersaing sama empok lo nih untuk dapetin abang lo. Sampai-sampai waktu kita udah berkeluarga masih diarepin tuh, digodain tuh laki aye supaya Patme bahkan bilang mau deh jadi bini kedua, bini muda. Mau kayak gile orang kayak gitu, nyakitin nggak habis-habis." Nah, bayangin deh sama lo semua nih ya, saudara-saudara empok, gimana rasa sakit hati ini. Waktu belum jadi bersaing, waktu kita jadi ngegerecokin, dan bahkan bilang mau jadi bini kedua. Ampe si abang meninggal, ampe si abang udah di dalam kubur, di lubang kubur, dia masih mau ke dalam tuh. Kenapa? Emang nggak ada lubang yang lain
nggak bisa dikubur yang lain. Jelas dong, empok ini sakit hatinya, nggak kira-kira sampai gini hari masih nyakitin hati ayah itu si Fatmi. Ya, kan lo tahu dia jadi perawan tua, nggak mau kawin-kawin karena cintanya sama abang lu tuh. Gile, itu Cepi yang bikin empok lo sedih, ya kan? Ya enggak. Tapi apa boleh buat, rela nggak rela deh. Lagian kan keduanya udah mati, ya kan? Nggak bisa dia bergaya-gaya kayak orang masih hidup. Tapi dengerin terharu, merenung, merasa prihatin, simpati atas rasa sakit hati empoknya. Mudah-mudahan empoknya kuat ngadepin semua persoalan ini. Jadi Cepi akhirnya pamit pulang dan bilang, sabar pok, ayah doain empok kuat. Udah deh, nggak usah terlalu dipendem merasa sakit yang kayak begitu. Apa yang boleh buat, emang udah takdirnya. Karena kelalaian, maka lubang kuburnya dipakai buat yang lain. Nah, ini buat perhatian kita, buat saudara-saudara kita. Kalau dimakamin, urus deh surat-surat perpanjangannya. Ya Pak ya, nggak usah deh terlalu sakit hati. Anggap ujian hidup. Terima kasih, begitulah cerita yang nyata terjadi di sebuah wilayah di daerah Jakarta, di Betawi ini. Betapa cinta mati dari dua orang. Yang satu beneran, yang satu imajiner. Rasa sakit hati itu memang masih ada buat perempuan-perempuan kita. Jangan lupa like and subscribe.